Coba kita lihat ke arah eksternal. Harusnya masuknya ke 616 ya. Contact with authorities. Ya. Kalau 62 itu external parties. Ya, ini adalah internal yang meminta reporting kepada si orang di luar kita gitu. Kan yang tadi saya bilang kan, authorities itu kontak party itu bisa ke PDK, pemadam kebakaran, bisa ke manajemen building, ya, manajemen kawasan dan lain sebagainya. Ya. 616. Oke, kemudian kelompok 1 mengenai unauthorized people join into the land. Adanya orang yang tidak punya authority masuk ke dalam jaringan. Kerawanannya adalah network security failure. Kontrolnya apa? Untuk mencegah adanya network security failure. Caranya ke monitoring network tuh. Berapa? 10 10 berapa? 61 yang atas. Ya, network control ya. Nah, sekarang kontrolnya apa yang harus ada? Kontrol yang harus ada apa? Supaya kejadian network security failure ini nggak muncul gitu. Lihat itu lognya. Log file. log apa? Log jaringan. Log jaringan. Log jaringan. Di apa ini Pak log jaringannya Pak? Dilihat apa Monitoring log jaringan. Oke, anexnya berapa tadi? 10? 61, oke. Kemudian kelompok 2, wireless tidak terproteksi. Nggak pakai password itunya. Bapak punya wireless tapi nggak pakai password gitu. Network apa? Wireless policy ya kalau saya bilang sih. Saya buatin aja policy wireless apa? Network wireless. Yang isinya bahwa salah satu jika ingin menginstalasi wireless harus ada password, ya kan? Policy network wireless. Nah itu ngarahnya kemana? Anexnya berapa?
Di dalam saya buatin network policy yang isinya bahwa wireless harus menggunakan password gitu polisinya. Akses kontrol polisi itu 11.4 gimana 11.4 Pak? 11.4 gimana? 11.41 kan? Policy of use network service kan? Oke. Kemudian kerawanan yang berikutnya adalah karena adanya sharing password. Jadi passwordnya itu dikasih tahu gitu loh dia. Policy password. Nah, policy password. Nah itu ngomongnya kemana? Password use ya harusnya. Ada nggak password use? Nah, use password management berapa Pak? Ada password itu juga ada di 11.31 password use, penggunaan password kan seharusnya password kan dimiliki hanya oleh orang itu diotorisasikan ke orang tersebut kan, tidak boleh di-sharing kan gitu. Kalau yang di atas itu password manajemennya gitu. Yang tadi password manajemen itu maksudnya berapa panjang passwordnya, lengthnya dan sebagainya gitu. Ya. dua-duanya dipakai nggak boleh. Bisa 11.23 dan juga 11.31. Jadi kontrolnya apa Pak? Sekarang saya mau tanya kontrolnya dulu untuk mencegah ini tidak terjadi. Mematikan. Hah? Policy. Secara berkala Apa? Maksudnya ke password management atau ke password use? Kalau password management ya tadi. Kalau password management itu dia mau aging passwordnya ditetapkan, ya kan? Itu. kalau anunya expired segala macam itu ada di mana? Apa Pak? Expirednya password itu Ada di mana? password management. Manajemen. Aging password itu ada di password management Pak. Ada juga bisa saja mengarah ke mana Pak? Ke 8 itu Pak. Ketika dia menjadi karyawan, dia tidak diberi training. Dia diberikan awareness training terhadap penggunaan password. Jadi dia ya passwordnya dia kasih tahu ke siapa gitu, siapa aja gitu. Bisa mengarah ke sana. Ya. Pokoknya alasannya tepat. Jadi kita anggap bahwa ini sharing password ini karena memang tidak ada password manajemen ya. Capacity dan system maintenance capacity ini. Oke. Kemudian hardware failure, low maintenance. 10.3. Berapa? Yang default passwordnya apa Pak? Jadi satu gitu? Iya, membuat password manajemen. Kalau misalnya dia default password itu kan password yang lama masih tetap dia pakai ya. Padahal kan seharusnya dia sudah bisa ganti pada waktu dia logon pertama kan. Itu kan password manajemen kan. Kalau di settingnya sama dia never expired, ya kan? Hardware failure 10.3. 10.3. Capacity ini 10.3. Capacity management ya Pak ya. Oke. Kontrolnya apa Pak? Untuk mencegah terjadi tidak adanya low maintenance.
bukan A711. Gimana Pak? Kalau A711 A711, kita lihat A711 ngomongnya apa. kan A711 inventory Pak, bukan ya? inventory aset. Masih ada. Ini ngomongnya low maintenance. Biasanya di situ ada apa? Ada harus dimaintenance secara teratur. Oh, maintenance itu maksudnya harus berkala dilakukan review gitu loh. Oh, Jadi bahasa maintenance-nya bukan maintenance itu, bukan perawatan gitu. ya. Kontrolnya Kontrolnya apa? monitoring ya Gimana aku ya? penggunaan space segala macam. Kan Bapak kan ngarahnya kan ngomongnya 1031 dulu nih, capacity management. Ya. Iya kan? Nah, capacity management itu kan salah satunya adalah mengkontrol kan? Iya. Mengkontrol dan memonitor. Di space. Benar. 1031 kan? 1031 memonitor, ya kan, memonitor kapasiti yang ada gitu kan. Ternyata dia low maintenance gitu loh, nggak pernah di maintenance lah, akhirnya dia nggak tahu nih ternyata ada kerusakan, dalam hal ini hard disknya bermasalah gitu kan. Ya, locknya lagi loh. Gimana? Ya, monitoring kan bisa dari Apa jadi sini, monitoring atau lock? Iya, gue ada lagi. lock iya penggunaan. Hah? Lock penggunaan ya. Lock penggunaan. Oke. Suhu ruangan yang tidak normal. Monitor mana ini? Iya tapi ini Monitor sendiri ya, aku Suhu normal tidak normal tuh preventive maintenance tuh Pak. keren. Ngomongnya 9 tuh pasti, udah pasti itu. Kan equipment kan lingkungan kerjanya kan. Oh. 9 tapi 9 berapa gitu. Ya, makanya 924. Itu 924 ya. 924. Terus kemudian preventive maintenance berkala kan. Melakukan berkala. Unprocedured shutdown. Prosedur shutdownnya nggak jalan nih, main matiin aja. Jadi selesai matiin gitu. Gak pakai start, shutdown, oke nggak. Jadi langsung di power off aja tuh. Sini aku SOP ya. Kan gitu. Itu pokoknya negara anu ya. Nah, iya kan aku tahun dulu itu kan udah SOP ini ada SOP ini ada SOP. Oke, apa Pak? Ya berarti kalau memang nggak ada, ini kan dia bilang unprocedured shutdown itu maksudnya nggak mengikuti prosedur normal lah.
Tapi ternyata memang dia nggak punya prosedur tuh mengenai shutdown gitu. Berarti membuatkan prosedur shutdown kan? Buat prosedur shutdown. Nah, prosedur itu masuk ke operational prosedur. Berapa tuh Pak? Sepuluh berapa tuh? 10 berapa Pak? 10 ya? Oke. Berikutnya tidak adanya update antivirus. Tidak adanya update antivirus. Update antivirus berkala ya. Update antivirus berkala dari server antivirus ya. Nah, sekarang aneks berapa Pak? Cari yang ngomongin malicious. Nah, berapa itu? Berapa? 10.4.1. PatchOS tidak terupdate. Ya, ininya mungkin kontrolnya sama. Sekarang aneksnya berapa? 11. Bisa. Setiap orang boleh. Bisa lebih dari satu. Bisa lihat di 10.10 Pak. Kalau dia update-nya nggak pernah terupdate, berarti kan dia nggak pernah monitoring tuh. Iya, nggak pernah. Sebenarnya kan di sistemnya pasti sudah di alert kan di sana kan. Cuman karena nggak pernah dimonitoring, ya, karena nggak pernah dimonitoring oleh si administratornya, ya jadi muncullah seperti itu. Ya. 10.10.2. Oke, unauthorized software. Software yang tidak terauthorize. Tentang akses kontrol Pak. 12 ini. Security. Kalau 12 itu mengenai software dan aplikasi development. Beratnya ada software yang tidak terauthorize di situ terinstall gitu.
Kita lihat 11 itu ngomongnya akses loh, user akses. Otoritas. Iya, ini user akses. Yang 12.4 itu bukan? 11.54 itu kan berbicara user of system. Ini polisinya pemasangan software. Bentar. Use of system utilities. The use of the may be capable. Kita lihat objektifnya dulu mintanya. To prevent unauthorized access to operating system. Mencegah orang yang tidak mempunyai akses masuk ke dalam operating systemnya. Betul, Pak. Kalau ini dia ada software yang sudah terinstall gitu loh. Makanya unauthorized software gitu. Ini 12.4 itu. Bisa saja sih yang tadi Bapak bilang 11.5.4. Berarti pada waktu itu ada orang yang tidak mempunyai authorized menginstal di sana gitu kan. Tapi kan berarti kalau saya install di server itu bagaimana? Ya, berarti kita ngarahnya lagi ke compliance. Ada nggak compliance mengenai software yang boleh terinstall di komputernya di organisasi tersebut? Kita ngarahnya ke compliance berarti. Kalau nggak ada yang mengatur itu ya kan sah-sah aja dong. Gitu kan? Kita ngarahnya ke compliance berarti. Oke, ini kita tinggalkan dulu. Oke, no support vendor, end of life version. Ancamannya si vendor nggak support lagi nih gitu loh. Ternyata kerawanannya karena memang live versionnya sudah habis gitu. Itu kan correctionnya Pak sudah terjadi. Kita kan tujuannya untuk mencegah supaya ini nggak terjadi gitu loh Pak. Kalau upgrade Bapak berarti kan correctionnya udah jalan. Sedangkan kontrol ini tujuannya supaya ancaman itu nggak muncul. Gitu loh. Jadi yang perlu dipisahkan gitu Pak. Jangan correctionnya, kalau yang Bapak tadi kan correction tuh. Ya udah Pak upgrade aja itu correction. Justru kita mau mencegah supaya ancaman ini nggak muncul gitu. Ya kita punya kontrol itu tujuannya untuk mencegah itu. Apa berarti monitoring third party-nya kan ini kan? Ya kan? Monitoring third party. Sama tiga ini semuanya monitoring party semua nih. Ya kan? Yang B-nya juga tidak perpanjang kontrak, berarti kita nggak pernah monitoring kontraknya dong. Ya kan? Melanggar kontrak sama. Ya kan? Ya, jadi mohon dipahami bahwa pada waktu kita membuat kontrol itu tujuannya adalah supaya ancaman ini nggak muncul gitu loh. Ya. Oke, berarti semua ini adalah ngomongnya berapa Pak? Monitoring itu kan 10, 22. Ya. Nah, kemudian installing unlicensed software. Karenanya ada admin lokal yang aktif gitu. Kerawanannya itu. Jadi ada software yang terinstall. Ya, ada software yang unlicensed lah. Ya, software bajakan lah yang terinstall di
unauthorized, sekarang unlicensed. Sekarang unlicensed Pak. Sama itu. Jadi ada, Bolehnya maksudnya. kalau unauthorized gini maksudnya Pak, biasanya kan bahwa company itu dia punya satu aturan bahwa yang boleh terinstall di komputer ini adalah Microsoft Office, apalagi misalnya setelah itu Microsoft Project, Adobe Acrobat Reader. Nah itu yang di-authorize untuk bisa terinstall di komputer itu. Nah kalau ini unlicensed, bajakan Pak, gitu loh, cracker gitu loh. Jadi bedanya itu, yang satu unauthorized itu berarti bahwa dia menginstal software yang tidak di-authorize oleh organisasi. Yang satunya ini yang tidak terlicense, beli bajakan lah. Apa kontrolnya yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa admin lokal sekarang udah nggak ada lagi itu? Semua komputer connect via Active Directory kan? Itu kalau Windows, saya nggak tahu kalau Linux ada nggak kayak gitu? Ada ya. Jadi kalau dia nggak masuk ke domainnya itu dia nggak bisa masuk gitu. Kalaupun dia masuk, dia akan lokal. Nah admin lokalnya diputus gitu loh Pak. Di blocking gitu loh. Ada Pak ya di Linux ya? Saya nggak tahu, saya nggak pernah bermain di Linux loh. Ada ya, di Linux ada ya. Oke. Nah kemudian aneksnya aneks berapa nih? Iya benar, akses ngomongnya. Akses. Cuman 11 berapa nih Pak? Mati muruk. Baik. Dan hilang. 1152 ya. Operating System Access Control 11. Kadang hilang ring. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, kontrol software yang tidak jalan. Jadi Bapak punya apa? Karena udah admin lokalnya di open, kemudian akhirnya orang bisa install ke komputer itu, ditambah lagi nggak ada orang atau nggak ada orang yang mengkontrol PC setiap user. Ya akhirnya mereka bisa install semua software yang tidak license di sana. Berarti kan harus ada aturan main bahwa harus ada orang yang spesifik mengkontrol software tersebut. Nah itu masuknya ke aneks berapa? Berarti di sini gimana Pak? Active Directory dia hanya bisa memblocking aja kalau dia masuk ke Active Directory. Tapi kalau dia nggak masuk ke Active Directory kan Active Directory kan gitu Pak sifatnya. Kalau dia masuk ke domainnya Active Directory ya dia akan terblok. Policy yang ada di Active Directory dia bisa blok kan. Tapi kalau dia ternyata masuknya nggak ke domain Active Directory, nah permasalahannya lagi ternyata admin lokalnya di open gitu loh. Dia bisa bertindak sebagai admin lokal kan itu bahayanya.
Tetapi kan itu bisa dikontrol dengan cara ya harus ada inspeksi inspeksi berkala. Ya. Atau kalau Bapak pernah ada software yang saya lupa namanya, LAN apa gitu ya, dia bisa sekali jalan dia bisa merimut semua komputer. Landes, nanti ya Landes. Wah, tapi impactnya besar ya Pak. Hah? Jaringan bisa jadi lambat semua. Iya, benar Pak. Enggak, maksud saya kita coba mengoptimalkan pekerjaan gitu. Memang jadi lambat. Dengan Landes itu kan kita bisa sekali jalan bisa ngecekin kan, oh ini nggak autorest, delete langsung, ya kan? Gitu. Secara engineering loh ya, itu secara engineering ya Pak. Tapi kalau secara manual boleh aja datengin satu-satu, dicek, dihapus, di delete gitu, bisa saja. Nah, secara engineering yang tadi saya bilang pakai Landes tadi. Pernah pakai Pak Landes ya Pak? Ya? Pakai di sini? Pakai di sini enggak? Paketnya enggak, nyoba Pak. Oh, pernah mencoba? Nah, Oke, inspection berkala baik dengan software maupun manual ya. By application or manual. Nah, aneks yang mengkontrol itu apa? Aneks berapa yang mengkontrol itu? Oke, ini kita skip. Dan yang ketiga, sharing password admin domain. Apa? Ngomongnya apa? Privilege ya Pak? Pokoknya ada privilege lah itu kan. Ya. Tapi sekarang masalahnya ada administrator yang men-sharing passwordnya ke orang lain gitu. Ngomongnya password manajemen lagi nih Pak. Kalau saya sih ngarahnya ke password use. Password manajemennya sudah dibuat pastinya kan untuk privilege ya. Cuma masalahnya ini password use-nya terlalu mudah ditebak gitu loh. Password use-nya terlalu mudah ditebak. Iya. Ini kan apa? Berarti adminnya memberikan password kepada orang lain. Bukan, maksudnya dia sharing password admin domain, maksudnya ada satu orang punya password admin, cuma sama dia di sharing password ini, dikasih tahu gitu, Dikasih tahu ke orang lain gitu. Ya tadi saya bilang ada dua, ngomonginnya 88 yaitu mengenai dia tidak di aware mengenai keamanan informasi, atau password use-nya yang terlalu low. Password use kan berarti dia tidak memberitahukan tapi Iya, orang tahu. Ya, kalau seperti itu oke, tapi kalau ini berarti dia ngomongnya ke awareness-nya. Ya, ke 8.
82 ya kalau nggak salah. 822. Sharing password admin domain. Terus sekarang kontrolnya apa supaya itu tidak terjadi? Awareness lagi ya. Iya. Awareness secara reguler kan. Awareness training. Oke. People ya, grupnya people. Kemudian ancamannya itu network konfigurasi diinform ke kompetitor. Karena apa? Social engineering. Itu ngacunya sama yang di atas sebenarnya. Awareness training juga kan. Ya. Manajemen dokumen yang berantakan. Apa tuh? Clear apa tuh? Clear desk kan. Bisa saja kan jadi clear desk kan. Dia naruh dokumen di mejanya nggak dirapihin, pulang aja gitu kan. Nah, jadi dokumen itu diketahui orang dan diinformkan ke kompetitor kan. Dirapiin orang lain. Dirapiin orang lain tapi dibaca gitu. Dikirim. Bener sih. Udah gitu yang ngerapiin siapa? Misalnya bapak sini punya office boy misalnya gitu kan. Yang ngerapiin office boy, ternyata memang si kompetitor itu naruhin office boy di sini gitu. Gitu kan. Sengaja dia mencari kelengahan gitu loh. Karena kan memang keamanan informasi itu justru masuk dari kelengahan itu gitu. Ya. Ini clear desk ya. Clear desk. Policy harus dibuatkan. Oke, kemudian clear desk itu berapa Pak? 11.33. Berapa? Kasih 11.33. Tidak memahami isi NDA. Nah, udah ada bahasa NDA itu, non-disclosure agreement, berarti ngomongnya internal party, internal organisasi. Itu dia tanda tangan aja. Ya, bukannya nggak dibuatin ya, dia udah tanda tangan. Cuma masalahnya dia tidak memahami isi NDA tersebut. Ini bisa awareness juga ya. Wrong setting, kompetensi kurang. Seolah. Aku juga nanya. Atau yang kedua deh, tidak ada cross checking, tidak ada cross setting. Itu ngomongnya apa tuh? Jadi orang yang nyeting dia, yang naikin ke atas dia, yang menyatakan dia, segregation duties Pak, ya kan? Karena tidak adanya cross setting kan? Jadi yang setting dia, menyatakan oke dia. Pada waktu testing dia yang melakukan juga. Berapa? 3. Segregation duties. Oke. Ya. Oke Pak. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu tes yang akan Bapak dapatkan pada hari besok ya. Tapi sepertinya sih untuk treatnya, vulnerabilities-nya ya Bapak yang buat, yang tahu kan Bapak. Nanti aneksnya Bapak yang buat. buat semua. Soalnya buat. Soalnya yang buat saya Pak, ya kan? Yang menjawab kan Bapak. Saya yang buat soalnya, yang menjawab Bapak gitu kan. Berarti
Cuma nanti mulainya adalah mulai dari penetapan aset, kemudian ancaman, vulnerability, sama penetapan kontrol anneksnya dan kontrol applicable di lapangannya. Anneksnya open tapi. Gimana? Open Open book tapi close eyes itu. Orang lah ya. Jadi ya ada gambar jadi. Yang bawah saja Pak. Ya Pak? Yang bawah. Intruder adanya, ini ngomongnya intruder itu ada yang masuk gitu loh. Ada yang masuk, ada yang menyusup ke dalam networknya gitu loh. Monitor lagi di sini. Ya, monitor Pak pasti lah. Ya, ini semua yang tadi saya informasikan ke Bapak itu adalah mengenai aneks-aneks yang ada di ISO 27001 ya. Aneks yang belum saya sampaikan tadi aneks 15 ya, aneks 15 itu mengenai compliance. Compliance ini ada dua, compliance legal itu sendiri maupun compliance terhadap aturan main yang sudah dibuatkan oleh organisasi yang mengimplementasikan ya. Aneks 15 ya, compliance ya, atasnya ngomongnya compliance, tapi ada dua, compliance dengan legal requirement ya. Jadi di sini diharapkan Bapak harus menetapkan kalau dengan seperti skop yang saya ada ini, saya harus comply dengan legal mana ya? Harus comply dengan peraturan apa ya? Peraturan undang-undang apa ya? Contohnya misalnya gini, Bapak kan ada koneksi apa? Koneksi FO ya, dari sini ke setiap kampus kan. Pasti itu ada yang mengatur kan regulasi itu kan? Iya kan? Nah regulasi itu apa yang mengatur? Komplain nggak Bapak dengan aturan yang di sana? Gitu. Kalau Bapak pakai WiFi misalnya, WiFi dari gedung sini ke gedung yang satu, itu kan pasti ada penggunaan apa? Tiang kan? Ya kan? Itu ada aturannya Pak, penggunaan frekuensi kan? Regulasi penggunaan frekuensi itu juga harus Bapak mengarah ke peraturan mana, sudah comply belum, itu secara legal. Terus tentang penggunaan penggunaan software itu kan mengarah ke undang-undang hak cipta kan? Nah terus kalau nanti ada e-commerce, ada transaksi online, maksudnya kalau undang-undang apa? ITA kan? Nah, sudah comply belum kita dengan undang ITA itu? Nah itu berbicara masalah compliance with legal requirement. Jadi kita harus mendaftarkan dulu, membuat list dulu legal apa sih yang masuk dalam aktivitas scope kita ini. Baru setelah itu menganalisa sudah comply belum gitu loh. Ya. Ini kan yang di atasnya adalah mengidentifikasi of applicable legislation. Berarti mengelis legal-legal apa saja yang ada. Ya. Oke, berikut ini intellectual property right. Ya. Data proteksi. Nah, kalau misalnya ini yang 1516, jika Bapak ada penggunaan cryptographic control, ada nggak regulasi yang mengarah ke cryptographic di Indonesia ya? Kalau ada ya Bapak harus mengacu ke sana. Nah, ini yang 15.2 yang tadi saya bilang Pak, kan ada mengaturnya itu ada dua, legal terhadap compliance legal, dan satu lagi terhadap compliance security policy dan standar yang sudah Bapak buat, dan juga technical standard. Contohnya gini, Bapak menggunakan
koneksi dari kampus A ke kampus B dengan technical standarnya adalah mengikuti technical standar apa gitu kan. Nah, Bapak sudah komplain belum dengan technical standard itu? Ya. Nah, itu yang compliance mengenai 15 Annex 15. Nah, besok kita akan belajar mengenai audit di SMS ini. Besok akan kita belajar mengenai itu. Oke, dari aneks-aneks yang sudah saya jelaskan yang cukup memusingkan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak. Apa karena sudah banyak jadi pusing kepalanya? Ya. Kan kalau dilihat dari setiap kejadian tadi ya, dari setiap trik itu tadi kan nanti kan bisa jadi aneksnya itu ada beberapa itu kan yang sama. Nah, apakah itu nanti bikin aneksnya itu cukup satu atau setiap kejadian itu beda-beda? Makanya bisa dilihat jangan dari ancamannya, dari vulnerability-nya, dari kerawanannya. Kan tadi saya bilang satu ancaman bisa datang dari satu atau lebih kerawanan kan. Iya. Berarti setiap kerawanan itu kita membuat kontrol sendiri. Jadi Iya. aneknya itu sama. Jadi nggak satu anek itu bikin aja satu kontrol gitu nggak ya? Jadi per anek gitu loh. Per anek satu kontrol. Nah, kontrol itu bisa dibuat dipakai untuk beberapa Bisa saja. vulnerability itu tadi. Bisa jadi gitu ya. Oke. Jadi yang perlu dilihat adalah pertama lihat ancamannya dulu. Dari ancaman itu ada vulnerability apa? Kan yang kita jaga ini kan vulnerability-nya kan, supaya ancaman itu nggak terjadi kan. Ya, jangan lihat ancamannya. Ancaman ini datang dari mana kita nggak tahu. Ancaman ini dari apa ya? So dari kerawanannya. Oh, dengan ancaman adanya kebakaran, ya kan? Ancamannya kebakaran. Vulnerability-nya karena apa? Korslet listrik itu kan kerawanan kan? Ya kan? Nah dari kerawanan itu akhirnya kontrolnya apa? Oh kontrolnya apa ya? Untuk menjaga supaya nggak terjadi korslet listrik, gitu ya. Kebakaran dikarenakan kerawanannya adalah apa? Selain korslet listrik. Selain korslet listrik apa lagi? Kerawanan yang muncul mengakibatkan kebakaran apa? Selain korslet listrik. Kemudian ada lagi nggak? Yang bisa mengakibatkan kebakaran selain dari korslet listrik apa lagi? Hah? Apa? Iya, sering rokok. Nah, itu. Merokok di tempat akses, di sekir akses, gitu ya. Kerawanannya kan itu kan, banyak kerawanan gitu. Atau paling gampang yang kemarin itu lah yang Bapak putus itu loh. Apa? Epo Bapak putus itu kan? Iya kan? Link ya kan? Link Epo putus. Kerawanannya apa aja sih? Apa kerawanan apa yang sudah kita identifikasi? Apa? Pohon tumbang, apa lagi? Nah dari kerawanan itu nanti kita bisa breakdown kontrolnya apa ya sekarang ya. Kalau pohon tumbang kontrolnya apa ya? Aneksnya apa ya? Jadi tiap buruk kontrol. Terus sambar petir gitu kan, kabel terus sambar petir gitu kan. Berarti bikinnya kontrol itu per foldernya atau per aneksnya? Bisa per folder, bisa saja satu vulnerability aneksnya sama. Iya, itu berapa vulnerability kan biasanya kan aneksnya kan satu. Nah itu bikinnya berapa? Bisa saja satu vulnerability, satu kontrol, satu aneks. Tapi ada beberapa vulnerability yang mungkin sama, otomatis kontrolnya pun sama kan. Karena tujuannya itu adalah supaya kita bisa lebih aware terhadap kerawanan yang ada.
bukan perawan yang ada ya, kerawanan yang ada. Kita harus aware terhadap perawan yang ada. Kerawanan maksudnya, bukan perawan. Langsung denger ya kita. Pas denger perawan langsung. Ya, saya dari kemarin udah bahas itu, saking pernah bertemu itu. Susah. Susah. Perawan aja gampang. Lebih gampang mencari perawan daripada kawanan. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan, Pak? Kalau kita besok belajar audit, sedikit kita belajar mengenai bahwa dalam satu tim itu auditor harus ada apa dan apa. Misalnya harus ada tim leader, harus ada member, tugasnya leader apa, tugasnya member apa. Tapi yang terpenting saya bukan kesananya, tapi adalah pada waktu Bapak ngaudit, yang mau dilihat apa sih sebenarnya? Itu. Jangan sampai pada waktu ngaudit duduk diam, udah. Tapi yang mau saya tekankan pada waktu internal audit adalah pada waktu saya ngaudit orang network gitu ya. Viewpoint-nya apa sih? Point of view-nya yang mau saya lihat apa sih? Itu yang saya akan ada besok. Apa yang harus saya cek?
sampai 4-0 gitu. Saya lihat anu ya, perpanjangan ya, penalti. Apa aja Pak? Harus seri ya, 4-0. Iya, ambil penalti ya. Si siapanya? Si Van Persie-nya tinggal berhadapan sama kiper. Enggak, saya pertama 4-0. Saya jadi kalah 3 agregat. Sama agregat ya. Nanti malam berapa ya Pak? Oh, Si Barca sama baca. Oke, saya kemarin tidak membahas per slide ya, per slide karena di slide itu memang membahas per satu-satu annex ya. Cuman ini saya coba ulas sedikit yang kemarin mengenai coordination apa, security coordination ya. Ini sampling aja ya. CEO itu maksudnya kalau di sini mungkin DSC-nya lah ya, direkturnya lah ya. Kemudian direkturnya itu membawahi Chief Information Security Officer. Ya. Kemudian Chief Information Security Officer mempunyai beberapa security officer yang kemarin saya sampaikan ke Bapak, tadi saya sampaikan ke Bapak. Jadi di departemen Bapak ini harusnya punya security officer gitu. Karena kan dia yang tahu asetnya, dia yang tahu kalau terjadi insiden dan lain sebagainya. Kalau di strukturnya nggak ada. Ya boleh saja Bapak hanya punya satu security officer ya silakan. Tapi apakah mampu mengcover semua departemen yang ada? Kan kita ngomongnya standar mintanya kan supaya efektif Pak. Ya boleh-boleh saja sih Bapak. Ya, maksudnya boleh nggak misalkan fungsi-fungsi itu kan jalan tapi nggak ada di struktur. Nggak apa-apa. Yang penting ada. Struktur itu nggak wajib kok. Tapi appointmentnya yang wajib. Appointednya, penetapan orang itu yang wajib. Ada struktur Iya. SMS sendiri. Enggak, surat tugas. VA. Iya, appointment. Gitu tak cukup. Nggak perlu struktur organisasi nggak apa-apa. Karena juga nggak diminta kok. Yang penting ada yang ada itu lah. Betul. Cuma nanti kan lihat lagi keefektifannya Pak. Kalau misalnya Bapak, oh saya cuma punya security officer 1 orang, oh boleh-boleh saja. Cuma sekarang efektif nggak menghandle sekian banyak? Jangan-jangan nanti ada beberapa aset yang nggak terupdate lagi. Yang ada nanti kan berkeluh kesah si security officer-nya. Sama auditor, bukan auditornya yang nanya, dia yang banyak keluh Kalau kesah. misalkan di DSI kan ada 2 subdit ya, ada 2 subdit 4 seksi. Jadi paling nggak setidaknya ada security officer 4. Iya. Terus Tapi harus ada koordinator ya Pak ya. iya. Kalau nanti semuanya starafnya sama, itu yang nggak jalan. Harus ada koordinatornya, siapa koordinator security officer ini. Dan itu bisa dituangkan dalam SK silakan. Jadi mungkin di SK dibilangnya adalah organisasi security gitu kan ya. Yang mana ketuanya adalah siapa, security officernya siapa, membernya siapa gitu. Jadi yang teknis itu di sini. Teknis ini. Kayak mana? Kayak teknis ini. Officer. Nah ini contoh mengenai apa? Mengenai pemasangan. Kalau secara apa? Secara keamanannya sih mungkin benar ya, kasih tahu gitu. Tapi